Pemirsa, selamat berjumpa dalam Bincang Radio Produksi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat. Kali ini bersama saya Ganang Parto yang menghadirkan dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Rahman Nur Ilahi dan Anggi Anggriawan. Mari kita sapa dua narasumber kita. Halo, apa kabar Kang Anggi dan juga Kang Rahman? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Kang Rahman sehat? Alhamdulillah sehat. Berapa usia sekarang? 49. Wah, hampir setengah abad ya. Pak Anggi berapa usia sekarang? 38 tahun. Iya. Tapi sepertinya lebih tua daripada kita ya. Ya, pemirsa pendengar radio di manapun Anda berada tentu bertanya-tanya siapa Rahman Nur Ilahi dan Anggi Anggriawan ini. Yang pertama adalah Rahman Nur Ilahi, lebih dikenal dengan nama Aji Purnama. Betul ya? Iya betul. Aji Purnama. Aji itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Iya. Purnama adalah bulan purnama yang bulat, iya, yang bisa menyinari bumi di saat gelap. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya betul. Atau barangkali ada nama, arti nama yang lainnya? Enggak ada, cuma itu. Seorang penyiar. Kalau Rahman Nur Ilahi itu ada. Rahman kan itu roh, Man itu agama, Nur itu cahaya, Ilahi itu Allah gitu. Jadi cahaya Allah. Ya, namanya Rahman Nur Ilahi tapi populer dengan nama Aji Purnama. Aji Purnama. Ini populer karena Kang Aji ini adalah seorang broadcaster ya, penyiar di Radio Aktari Ciamis. Iya. Populer hanya sebagai penyiar atau di tempat lain juga populer nama Aji itu? Di tempat lain juga. Misalnya di tempat apa? Misalkan tempat yang hajatan, kebetulan kan saya itu pelaku seni ya. Apa pelaku seninya? MC kadang-kadang terus? Untuk mimpin upacara adat Sunda gitu ya. Nah, setiap orang, tidak anak ataupun tidak anak-anak, tidak ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya Bang Aji manggilnya Bang Aji. Iya, kemana-mana juga. Malah akhirnya nama Rahman tuh nggak dikenal. Nah itu. Jadi nama-nama asli saya itu seakan-akan tidak kenal, tidak tahu gitu. Hanya KTP saja ya? Iya, hanya KTP. Dan buku nikah namanya adalah Rahman Nur Ilahi. Betul. Oke, narasumber yang kedua adalah Kang Anggi Anggriawan. Kang Anggi ini dikenal sebagai penanggung jawab PT Radio Suara Tugas Aktari. Iya. Yang saya tahu selama ini Kang Anggi juga sebagai koordinator wilayah PRSSNI Priangan ya. Betul, ya. Bisa diceritakan awal mula akhirnya Kang Anggi ini menjadi penanggung jawab PT Radio Aktari ini di Ciamis. Sejarahnya saya menjadi penanggung jawab. Sebenarnya itu kita regenerasi. Oke. Betul. Saya mulai terjun ke radio tahun 2006. Betul. Usai kuliah atau masih kuliah? Nah itu menarik juga. Saya usai kuliah ijazah juga belum diterima sama ayah saya. Udah, kamu langsung di sini. Dia ketakutan saya lari kemana-mana gitu. Maksudnya waktu masih menempuh kuliah di Unpad? Iya, udah wisuda, cuman ijazah belum dikasih nih. Udah langsung diposisikan, udah kamu di sini di radio. Ngurusi radio. Dan waktu saya di radio juga nggak langsung ke posisi yang strategis gitu. Ngurusin apa? Di off air. Di off air juga itu kamu harus pasang dulu umbul-umbul. Ini anaknya orang radio, yang punya radio. Betul, iya. Anaknya pemilik radio, betul, disuruh pasang umbul-umbul sama dulu. Bapaknya. Iya. Kamu mau ke Aktari, jangan dulu di sini posisinya. Kamu ikut waktu itu bibi saya, adik dari ibu, mengurusi untuk off air. Dititipin ke sana. Pokoknya Anggi harus masuk ke sini, tapi dia harus jangan yang di program posisi dulu, yang enak. Dia harus pasang umbul-umbul. Pasang spanduk umbul-umbul. Ke lapangan dulu, biar tahu. Berapa lama? Saya waktu itu 2006 sampai 2009. 3 tahun? Di off air. Etate S1 Vkom Unpad? Betul, ada 3 bukan ada 1, ada 3. Oh, ada 3 Unpad. Ya, saya cuma sampai ada 3. Rasanya gimana? Ya, enggak kan, maaf, kan kita ngomong ya, terpelajar, Unpad. Iya. Suruh hanya gituan dong, gimana? Waktu itu apa yang kecamuk dalam hati? Sebenarnya saya lempeng-lempeng aja sih Mas, lempeng-lempeng aja itu. Enjoy aja, jadi nggak berpengaruh apapun untuk saya. Apapun yang ayah kasih, saya terima gitu. Karena saya orangnya penurut sama orang tua, jadi nggak bisa ngebantah. Dan waktu saya waktu kuliah juga
Saya cita-cita nggak ke Vkom Unpad gitu. Apa cita-cita awalnya? Jadi ke jurusan psikologi waktu itu. Pinginnya ke psikolog, tapi Bapak maksa untuk di Vkom Unpad. di D3 penyiaran itu. Ya, waktu itu ada kerjasama sama PRSI, SNI ya waktu itu. Terus dipaksa gimana? Ya tetap nggak ada komentar. Nggak ada komentar. Nggak protes. Dijalani aja. Waktu itu saya dikasih per bulan itu. Ini maksudnya di per bulan itu digaji? Digaji, betul. Oke, meskipun ini radio punya orang tua ya? Betul, Oke, iya. terus? Waktu itu radio emang banyak penghasilannya ya Mas. Pokoknya saya di plat gaji mau off air 5 event, 6 event, 10 event, sebulan hanya 500.000 saya. Tapi udah bahagia? Udah bahagia sekali. HP udah Nokia. Nokia udah difasilitasi itu. Bentar, tapi kan saya perlu nanyakan. Kan juga banyak anak-anak pemilik radio. Betul. Yang waktu itu juga sudah mulai manggung dalam tanda kutip ikut ngurus radionya. Betul, iya. Gengsi nggak ngeliat mereka, wah ada yang dijadiin marketing, direktur operasional. Nah, justru saya Tapi kok dirimu hanya tukang off air masang umbul-umbul? Nggak tahu. Jadi saya emang nggak terlalu nggak ambisius atau gimana. Dalam prinsip saya yang penting saya Jalani aja. jalani dan hidup. Intinya mah kalau sederhana saya bisa makan sampai udah ngerokok juga itu udah Cukup gitu. Tapi memperhatikan anak-anak apa namanya ya, anak-anak bos radio lain gitu tahu ya? Tahu ya, nggak iri, nggak apa? Nggak, saya nggak. Tapi memikirkan mereka kok kayaknya enak-enak ya misalnya gitu. Betul, ya nggak. Posisinya nyaman mewakili orang tuanya. Betul, saya nggak ada sampai kepikiran kesana. Tapi waktu itu memang Pak Anggi belum mewakili orang tua kalau ada acara-acara resmi. Betul, belum. Jadi memang betul-betul diperlakukan karyawan seperti karyawan lain aja. Jadi yang pertama masuk ya harus dididiknya seperti itu kata ayah. Setelah itu berikutnya? Berikutnya saya naik 2010 pegang program off air. Waktu itu alhamdulillah banyak program off air meskipun kecil-kecilan. Sampai sebulan itu kita bisa off air 10 sampai 15 event per bulan. Dasar. Sponsornya besar-besar lagi produknya ya. Iya, alhamdulillah waktu saya pegang karena Ngangkat. bibi saya resign, saya gantikan posisi bibi saya. Dan saya bangun tim di sana alhamdulillah kompak. Dan selalu program-program Aktari bagus lah gitu. Terutama di bagian pelaporan kegiatan. Alhamdulillah Tertib administratif. administratif. Bagi klien itu menjadi nilai tambah Betul, buat iya. Aktari. Iya, alhamdulillah yang membuat Aktari Tetap bisa dipercaya. dipercaya sampai sekarang ini karena kita tertib dalam administrasi seperti itu. Nah, apa hubungannya Pak Anggi akhirnya ketemu atau mempertemukan diri atau bagaimana prosesnya dengan Pak Aji ini? Oh gini, waktu itu tahun 2015 saya sudah masuk ke manajemen on air waktu itu. Oke, Ya, jadi sudah ngarusin program siaran, iya, pelaporan siaran dan iya, sebagainya, marketing. betul, Oke, ya. terus? On air sudah ada yang megang, saya konsentrasi di on air. Waktu itu ada penyiar namanya Teh Ani ya Wak ya. Waktu Teh Ani datang ke radio, ini bekas penyiar, bukan bekas, dia resign di Tagati, radio pemerintah. Dia pengen siaran di Aktari. Pas saya lihat, waduh, kaget. Kenapa? Kalau Pak Evan itu ayah saya almarhum, fashion yang diutamakan. Jadi lebih ke apa namanya? Dandan rapi, gayanya, penampilan lah. Oke. Betul. Keren. Betul, iya. Berarti Bram tuh keren dong. Keren banget. Ada penyiar Aktari namanya Bram ya. Betul ya. Keren. Oke, terus lanjut. Nah, seperti itu Teh Ani ya udah boleh. Ngajak serta beliau. Pertama enggak. Oh enggak, Pertama enggak, yang kedua kalinya ngajak. Yang kagetnya yang pas ngajak Yang kedua itu. kalinya. Yang pertama ngomong. Apa reaksi pertama Anda? Ya saya kaget. Tapi kalau menurut saya ya it's okay lah kalau misalkan suaranya bagus, ternyata suaranya bagus, diceritain juga popularitas di Tagati Tinggi. tinggi. Di Ciamis ini di sudah Ciamis termasuk tinggi. udah dikenal lah Waji. Ya udah silakan. Tahun berapa itu? 2015 ya, Pak? Iya. 2015. Bapak gimana waktu itu, Pak Evan? Nah, waktu itu karena Kan yang memutuskan Anda. ya, Katanya Bapak orangnya kan suka yang perfect, segala Iya, sesuatunya ini gitu. ya waktu itu saya ngobrol ke almarhum, Pak ini potensial, suaranya bagus, terus dari segmentasi kita kan menangkap Bapak ini kayaknya cocok kayaknya dari suara. Apakah karena Anda belajar di D3 penyiaran Vkom Unpad, ngerti penyiaran gitu ya maksud saya, sampai akhirnya Anda kriterium di antaranya adalah harus bersuara bagus untuk penyiar di daerah? Betul. Masuk kriterium itu? Iya ada. Seberapa penting itu?
penting soalnya Mas kalau Oke. itu iya. Suara penting karena auditif gitu kan radio. Jadi kalau suaranya agak enak ya mungkin bisa gitu. Berbeda kalau dengan sekarang ya Oke, oke. kalau waktu itu kan masih masuk kriteria lah suara bagus. Harus gitu. bersuara bagus, Bersuara bagus. merdu ya. merayu pendengar gitu Nah, ya. gitu ya. Dan beliau masuk kriterium itu. Betul, ya. Pak Aji, reaksi pertama Anda ketika diterima oleh Pak Anggi gimana? Reaksi saya cukup bahagia dan juga cukup terharu juga. Ternyata masih ada radio lain yang bisa menerima saya sebagai penyiar di radio gitu. Memang Wak Aji merasa, mohon maaf secara physically kurang Iya. ini ada minder juga. Agak minder Lu juga. kan sudah jadi MC, jadi Ada. penyiar sebelumnya. Nah, ke Aktari jadi Ada mindernya agak minder muncul juga. gitu. Kenapa? Kan begini, melihat teman-teman lain Oke. gitu ya, teman-teman lain di Aktari ya dan Radio yang lain. iya betul, dan juga radio-radio lain kan fisiknya normal ya Mas ya. Oke. Keren-keren Sedangkan juga gitu. keren-keren juga ya, dandannya gitu ya, penampilannya lah gitu ya. Penampilan. Sedangkan aku Mas ini apa adanya gitu, original. Ya, adalah seperti Terus ini. itu. Tapi di sisi lain juga saya yakin bahwa saya ingin membuktikan Mas bahwa walaupun saya orang difabel, bahwa saya juga bisa seperti mereka gitu Mas. Itu yang pertama, Iya, itu jadi yang pertama. hal Iya. membuat Anda Iya, yakin iya. bisa gabung di Aktari Di Aktari ya. dan Saya bisa yakin. menyesuaikan dengan teman-teman. Saya bisa menyesuaikan dengan teman-teman. Komunikasi dengan pihak manajemen, dengan Pak Anggi juga tidak ada persoalan. Iya. Dengan Pak Evan gimana? Pernah ketemu almarhum? Pak Evan pernah ketemu. Ngobrol apa aja Iya. di antaranya? Kan Cuman- beliau katanya kan suka orang yang Iya. perfect, gagah, Iya. ganteng gitu. Cuman Kasep. kalau sama Pak Evan belum pernah ngobrol secara langsung gitu ya. Saya sering ngobrol sama Anggi gitu. Segen dengan Iya. Pak Evan, segen atau gimana? Iyalah. Gak enak ngomong. Mas ada satu ini yang permintaan ayah saya waktu itu ke Waji cuma satu. Ketawanya kayak radio galuh. Guys kepake Nggi, udah kepake Waji itu. Kenapa ketawanya kayak apa? Kayak radio galuh. Oh ya, di Tasik ada anggota kita yang lain Ah, namanya iya. Galuh FM. Galuh Oke. FM, suaranya. Ketawanya emang kenapa? Wah, coba. Coba ketawanya gimana coba? Ketawanya. Nah, kayak itu. Pak Evan jangan sama dengan radio lain. Tolong diganti ketawanya, jangan gitu. Oke, jadi kan dulu saya akhirnya meyakini almarhum Evan Paryono menyetujui Aji Purnama menjadi penyiar Aktari bukan karena siaran dan suara bagus, tapi karena ketawanya. Tadi gimana? Kita lanjutkan nanti pada bagian berikutnya.